Sudah Kak, karena di Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa dan masing-masing warga negara itu harus mempunyai satu agama dan masyarakat telah melakukannya itu. Menurut saya sudah bisa dilihat dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Bisa juga dilihat dari segi bahasanya. Kita memang berbeda-beda daerah tapi disatukan dengan satu bahasa yang sama yaitu Indonesia. Oke. Contohnya itu kita ambil dari sila keempat yaitu tentang musyawarah, ya kan? Di Indonesia ini pasti kalau mau ingin mengambil sebuah keputusan pasti ada mengadakan musyawarah dulu, ataupun ingin menyelesaikan sebuah keputusan pasti mengadakan sebuah musyawarah. Menurut saya Pancasila itu sangat penting untuk identitas nasional karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bisa mempersatukan kita. Salah satunya contoh pada poin yang ada di Pancasila itu adalah persatuan bangsa, yang dimana itu tuh kayak kita bisa ngambil contoh bahwasannya di Indonesia ini memiliki banyak beragam suku, budaya. Itulah yang mempersatukan kita, itulah yang membuat kita bisa menjadi negara yang damai. Pancasila sebagai identitas nasional menurut saya itu merupakan hal yang penting ya, karena Pancasila sendiri yang merupakan dasar negara itu bisa menjadi pedoman untuk kita warga Indonesia bagaimana untuk hidup di negara ini. Dan selain jadi pedoman, itu juga menjadi motivasi serta inspirasi kita dalam menjalani kehidupan lah di negara tercinta kita ini. Ya tentu yang saya bilang tadi kayak bisa terjadinya perpecahan karena kita banyak suku, ras, budaya dan lain sebagainya. Kalau kita bicara mengenai HAM kan pasti bertentangan dengan HAM. Tapi pernah Mahfud MD mengatakan jika dia diangkat sebagai presiden, dia inginnya hukuman mati untuk bagi koruptor. Tapi juga yang sudah diusahakan sekarang itu pembuktian harta terbalik untuk bagi koruptor. Jadi jika dia misalnya seharusnya diestimasikan pendapatan dia dari pekerjaannya yaitu 10 miliar misalnya setahun, dan ternyata pendapatan dia itu 12 miliar, otomatis dia harus membuktikan secara terbalik di Mahkamah Agung untuk 2 miliarnya. Nah, jadi menurut saya hukuman mati bisa dibilang pantas dari sudut pandang mana. Jika kita berbicara mengenai sudut pandang dari HAM, tidak pantas. Tapi kalau menurut saya pribadi, hukuman mati juga pantas bagi koruptor, karena salah satu cara kita untuk mengikat agar tidak terjadi korupsi mungkin dengan hukuman mati. Menurut saya sih nggak pantas ya, soalnya mereka lebih berhak mendapatkan ganjaran lebih parah daripada itu. Kayak misalnya dimiskinkan, kayak penjara yang nggak enak, atau mungkin sanksi sosialnya lebih parah lah daripada dihujat netizen doang gitu. Oke, baik, mungkin hukuman mati untuk koruptor ya. Sebenarnya itu menjadi suatu permasalahan di Indonesia sampai sekarang, di mana sebenarnya hukuman mati untuk para koruptor ini sudah pernah diterbitkan namun tidak disahkan oleh Presiden Jokowi itu sendiri. Karena mengingat di Indonesia ini kita ada namanya hak asasi manusia. Jadi ketika seseorang ini yang melakukan koruptor kita hukum mati, maka secara tidak langsung kita menghilangkan hak asasinya. Gitu. Kemudian gimana cara Abang mengurangi, menurut Abang gimana cara mengurangi tindakan korupsi di Indonesia? Mungkin solusi ya, mungkin dari salah satunya itu dari berawal dari diri kita masing-masing untuk menerapkan sikap jujur serta cinta tanah air gitu. Karena korupsi itu atau koruptor itu merusak bukan hanya pada diri kita sendiri namun juga merusak pada agama, nusa, bangsa juga gitu. Karena mengingat itu berdampak sangat besar pada kehidupan sosial kita juga. Nah selanjutnya mungkin dari mulai ke KPK gitu untuk melakukan pemberantasan juga, karena saat ini sudah ada di Indonesia menyediakan untuk pengawasan kekayaan negara itu sudah ada, dan juga komisi untuk yang ditugaskan untuk mengawasi kekayaan para pejabat-pejabat gitu. Mungkin itu sih solusinya. Udah segitu aja Bang. Kasih ya Bang. Saya sih hukumnya lebih pertegas lagi lah, sama dilatih lah dari diri itu korupsi itu salah dari SD, SMP, SMA, bahkan di kuliah ini kan kita diajari PKN tuh kan untuk mengurangi lah tindakan-tindakan kita yang merugikan negara. Yes. Sekiranya itu aja Bang. Kasih ya Bang atas waktunya. Mungkin caranya untuk mengurangi korupsi di Indonesia dengan pembuktian harta terbalik, dengan biar jelas nih
berapa seharusnya yang didapatkan oleh seorang pejabat dan berapa ternyata yang didapatkannya gitu. Jadi jika memang tidak sesuai apa yang didapatkannya dengan berapa yang seharusnya didapatkan, dengan cara dibuktikan. Kalau tidak terbukti, otomatis kalau menurut saya dengan cara dimiskinkan para koruptor. Karena cuma saja sih kayak kalau hukuman mati pun negara kita menganut ideologi Pancasila, bukan menganut ideologi liberal. Untuk kewajiban pemerintah harus melakukan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga yang telah ada, dan untuk hak pemerintah harus melakukan pengoptimalan pelayanan publik untuk masyarakat tersebut. Lebih meningkatkan lagi dari segi hukum, yaitu tidak adanya ketimpangan antara pejabat-pejabat ataupun pangkat-pangkat yang dilihat dari berbagai institusi, tidak ada dibeda-bedakan karena semua orang berhak mendapatkan hukum yang sama jika dia telah melanggar sanksi yang ada. Oke, bagus kita. Contohnya itu yang salah satunya meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban negara. Oke, dah. Sekian itu aja Kak. Kasih ya Kak atas waktunya. Udah lah. Sebelumnya boleh tahu nama Kak siapa? Salsabila. Oke Kak, sebelumnya waktu Kak, nama Kak siapa? Kak boleh tahu nggak nama Kak siapa? Kau ini. Oke, Kak. Nama Kak siapa? Apa? Rosa. Kak Rosa, nama Abang? Muhammad Rehan Syah. Ya, boleh tahu nama Abang siapa? Nama aku Dimas dari administrasi bisnis. Ya, udah. Boleh tahu nggak nama Abang siapa? Nama saya dari Abdul Wahab. Sebelumnya boleh tahu nama Abang siapa? Bang? Sebelum perkenalkan, nama aku Muhammad Rafi Ramadan dari jurusan Ilmu Komunikasi.